Shalom. Saya tanya Anda, kalau anak kita umur 10 tahun, umur berapa tahun? 10 tahun, kira-kira kelas berapa? Kelas berapa? Umumnya kelas 4. Kalau bapak-bapak kurang bisa jawab kayaknya. Umumnya kelas 4. Halo, saya tanya Anda, kalau saya ketemu anak Anda misalnya dulu, tahun 2013, saya tanya, namamu siapa? Dia sebut namanya. Umurmu berapa tahun? 10 tahun om. Oke, kelas berapa kamu? Kelas 4 om. Wow, keren. Tahun 2018 saya ketemu. Hei, jangkung amat loh. Udah lebih tinggi dari saya kamu. Umurmu berapa? 15 tahun om. Oh, jadi kita ketemu dulu 5 tahun yang lalu. Iya om. Oke. Sekarang kamu kelas berapa? Tetap stabil om, kelas 4 om. Nyambung nggak? Halo? Anda pernah nggak kritisi diri Anda? Mayoritas orang Kristen nggak berubah. Halo? Mayoritas orang Kristen nggak berubah. Kalau anak kita tinggal kelas, Bapak Ibu sedih nggak? Sedih kan? Bodohnya kita negur anak. Malas belajar kamu, itu orang bodoh. Jangan pura-pura nggak dengar. Itu orang bodoh. Orang cerdas langsung introspeksi diri. Tuhan, jangan-jangan aku kurang pintar mendidik anakku. Aku kurang memperhatikan pelajaran dia. Itu orang bijak. Karena kita bisa salah. Katakan amin. Kalau kita dalam rohani tinggal kelas, Tuhan sedih nggak? Cocok nggak Tuhan introspeksi diri? Kagak, dia sempurna. Dan pura-pura nggak nyambung. Dia sempurna. Gagal fokus loh. Dia sempurna. Tahu nggak Anda? Bodohnya orang Kristen, Tuhan itu hebat, lumpuh berjalan. Ini kan nggak cerdas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Katakan amin. Tahu nggak Anda terminologi kalimat itu? Terminologi kalimat itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya sama yang lain mustahil. Yang lain nggak bisa buat. Halo. Jujur, kalau lumpuh berjalan, iblis bisa lakukan nggak? Nggak ada hebatnya lumpuh berjalan. Biar Anda tahu lumpuh berjalan itu nggak ada hebatnya. Buta celik nggak ada hebatnya. Sakit sembuh nggak ada hebatnya. Membuat orang sombong jadi rendah hati, bisa nggak iblis lakukan? Bisa nggak? Nggak bisa. Alamatkanlah tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam konteks perubahan kelakuan jadi kebenaran. Jangan kepada sakit. Kadang-kadang orang Kristen mental dukunnya belum tuntas jadi susah. Halo. Saya berani katakan bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Kayaknya ketawa Anda mengandung penderitaan. Halo, ada kemungkinan gak tahun depan kita meninggal? Namanya kemungkinan ya ada saja lah. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Namanya kemungkinan. Mulai takut Anda. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Sebelah kanan Anda mungkin tahun ini. Mulai jerih, Kristen gagal fokus. Yang khotbah mungkin bulan ini. Anda tahu nggak artinya? Halo, saya sedih kalau orang Kristen selalu bicara panjang umur. Itu gagal fokus. Panjang umur itu hal lahiriah. Dalam Tuhan nggak penting panjang umur atau pendek umur. Yang fokus kita apa? Bagaimana kondisi rohani kita saat dipanggil. Orang paling jahat dengan orang paling baik tetap bisa pendek umur. Karena Tuhan gak berfokus pada kuantitas. Stefanus umurnya 30-an something meninggal. Yesus 30-an something. Halo. Makanya ada pendeta bilang sama saya, Pak Ridwan, saya berdoa supaya umurku 120 tahun. Saya bilang apa? Lu gak tahu lu apa yang lu minta.
Lu nggak tahu lo apa yang lebih. Lo kenapa? Kalau umur lu 120 tahun, temen lu sudah mati semua. Jangan-jangan anak lu pun udah pada mati. Sepi banget umur segitu. Amin. Ayolah. Orang gak cerdas rohaninya kalau berfokus pada umur panjang. Orang cerdas rohaninya kalau dia berfokus kepada kualitas. Ini penting sekali. Makanya banyak orang Kristen, saya ingatkan Anda, mayoritas orang Kristen kemasannya berubah, dalamnya gak berubah. Percayalah. Saya ulangi ya. Mana orang lebih mudah tidak terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Kristen. Kenapa sulit bertobat Kristen ini? Kalau pesawat Anda ke Singapura jam 7 pagi. Sampai bandara jam berapa Bapak Ibu? Ngerti kan? Kalau ibadah Anda jam 7 pagi sampai gereja jam berapa? Aduh, Kristen. Jangan ada dusta di antara kita lah. Ujung-ujungnya duit. Makanya saya kadang-kadang saya sedih kalau penekanannya harta berlimpah-limpah, hidup kita berlimpah-limpah. Limpah-limpah apa nih? Kalau materi, nggak ada beda aja dengan dunia ini. Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya. Ada orang kaya nggak sih? Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Kenapa? Saya nggak tertarik uangnya, saya tertarik jiwanya. Jiwanya mahal. Yesus mati untuk jiwa Anda, bukan untuk uang Anda. Jangan gagal fokus, bukan untuk uang Anda. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Ya supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin lu di bumi masuk neraka lagi. Kok penderitaan berseri? Artinya kaya miskin harus bertobat. Katakan amin. Gak apa-apa, habis ini saya gak diundang lagi gak apa-apa. Ini kebenaran. Saudara yang kekasih, pada hakikatnya orang berubah hanya kemasan. Isinya kagak. Bertahun-tahun ikut Yesus tetap bohongin istri. Kalau ada di sini tolong tersinggung. Bertahun-tahun menikah tetap menyimpan kesalahan suami. Move on lah. Saudara yang kekasih, maafkan saya. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat. Kalau kena kanker sedih gak mereka? Jawab dong. Orang Kristen kalau kena kanker sedih gak? Jadi gak ada perbedaan. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat. Kalau mereka sakit sembuh sukacita gak? Orang Kristen sakit sembuh sukacita enggak? Enggak ada perbedaan kalau dalam konteks itu. Kenapa gereja-gereja menekankan kesembuhan? Lanjut, ada enggak firman Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Jawab dong. Ada enggak? Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat, atau tokoh politikus idola Anda misalnya Fadly Zon dan Fahri Hamzah. Kayaknya Anda senang banget ini. Nyambung kayaknya kita ini. Halo jujur, mereka suka gak membalas kejahatan dengan kebaikan? Jawab dong. Mereka suka gak membalas kejahatan dengan kebaikan? Enggak. Orang Kristen suka gak? Enggak juga, biar lu tahu. Enggak juga, sama. Jangan ada dusta di antara kita. Sama. Perbedaan orang Kristen dengan agama lain bukan pada janji Tuhan. Kalau janji Tuhan semuanya suka. Orang jahat pun suka masuk surga. Masalahnya menjadi pertanyaan, suka enggak kita dengan perintah Tuhan? Itu masalah. Alkitab kita secara praktis dibagi banyak bagian. Tergantung dari sudut mana kita lihat. Tapi secara khusus Alkitab kita dibagi 2 bagian. Dibagi berapa bagian? Apa itu? Bukan, jangan terlalu keras, salah. Catat baik-baik. Perintah dan janji. Ulangi. Contoh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji?
Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Ngeri kan? Anda kalau cerdas itu mengerikan. Kalau Anda cerdas, kecuali rohani Anda nggak cerdas. Anda rasa di mana mengerikannya? Tapi kalau rohani Anda cerdas, mengerikan. Kalau fokusnya janji, mengerikan. Minimal apa? Mental pecundang. Absolutely. Contoh, ada iklan. Belilah Mercy seharga 2 miliar atau lebih. Itu perintah atau janji? Oh, cuman sedikit yang bahasa Indonesianya bagus. Belilah Mercy seharga 2 miliar atau lebih. Itu perintah atau janji? Perintah, ada kata kerja. Belilah. Berikutnya, maka kau dapat hadiah motor seharga 200 juta. Itu perintah atau janji? Catat baik-baik. Apa jadinya kalau fokus Anda janji? Anda pergi ke showroom Mercy, Anda ketemu kepada kepala penjualnya. Pak, katanya dapat hadiah motor seharga 200 juta ya? Iya, kalau beli Mercy. Maaf Pak, saya nggak mau beli Mercy, saya mau hadiahnya. Anda dilihatin agak lama itu. Terus dia ngomong apa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau fokus lu nggak beli Mercy, nggak bisa dapat motor. Anda naik darah. Nggak boleh memaksakan orang ya. Orang saya nggak mau beli Mercy, saya mau dia motor. Makin lama dia melihat Anda, kemudian dia lembutkan suaranya. Karena dia tahu yang dihadapi dia ini orang stres. Orang stres berfokus pada janji. Biar Anda tahu, orang stres yang berfokus pada janji. Maka dia lembut. Pak, maaf Pak, nggak bisa Pak. Maaf ya Pak ya, kalau Bapak nggak beli Mercy nggak dapat motor. Maaf ya. Makin naik darah Anda. Saya tuntut kau ke polisi. Makin lembut suaranya. Menunjukkan yang dihadapi ini orang gila. Pak, bisa saya temenin Anda ke rumah sakit jiwa? Maafkan saya, ini akhir zaman, khotbah harus berani tegas. Kalau enggak berubah itu orang sombong-sombong itu, orang keras kepala itu, orang sukanya duniawi. Khotbah-khotbah kesembuhan, harta berlimpah-limpah, paling disukai gereja sekarang. Kasihan sekali. Padahal janji itu akibat. Kalau lu beli Mercy, pasti dapat motor. Kalau Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti semuanya ditambahkan kepadamu. Yang terjadi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya nggak dilakukan. Maunya semua ditambahkan. Kan kacau. Jujurlah, banyak nggak orang Kristen malas baca Alkitab tiap hari? Saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya. Mau saya kasih tahu? Ngelihat saya dia. Saudara yang kekasih, orang sukanya khotbah apa? Khotbah muji-muji diri kita, khotbah yang enak-enak, itu mengerikan. Datang ke gereja itu bukan supaya sakit sembuh, itu gunung kawi. Ibadah yang sejati penekanannya menerima atau memberi? Lebih daripada memberi, berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang paling menyedihkan dalam hidup ini, kita tidak berkenan pada Allah. Persembahkan, itu berarti berkorban. Tapi jujurlah Bapak Ibu, banyak enggak gereja kasih statement, datang ke gereja, yang sakit sembuh, yang enggak punya anak dapat anak, yang enggak punya jodoh dapat jodoh. Engkau akan mendapat berkat berlimpah-limpah. Banyak enggak gereja menekankan itu? Itu menerima atau memberi? Itu bukan ibadah sejati. Kalau enggak boleh saya bilang ibadah palsu. Catat baik-baik dong. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Karena Kristen itu bukan agama kebanggaan. Kristen itu agama tanggung jawab. Nanti malam pun saya dipanggil harus bertanggung jawab. Besok pun Anda dipanggil harus bertanggung jawab. Karena gak ada kemampuan kita untuk menunda panggilan Tuhan kalau saat itu datang.
Makanya nyanyian kita apa? Dengar dia panggil nama saya, lanjut. Dengar dia panggil namamu, lanjut. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya, ya, ya. Dipanggil nanti malam, ku jawab ya. Ya mulai, ya, ya. Hei, Bapak Ibu, kesehatan gak jaminan kita umur panjang. Penyakit parah gak jaminan umur pendek. Saya berapa kali hampir mati gak mati-mati tuh. Rupanya mati itu sulit kalau bukan kehendak Tuhan. Gue demen tuh ketawanya. Iya. Saya lagi KKR di beberapa kota di Australia. Serangan jantung saya di pesawat. Nyampe mendarat di Sydney. Saya langsung datang ambulans, saya langsung mau dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan saya bilang. Kenapa? Saya mau ke hotel. Loh ini, saya ke hotel. Saya yang punya nyawa, saya bilang. Karena jam 6 saya akan khotbah. Saya berdoa di hotel, Tuhan, tolonglah. Kasihani saya. Kalau saya di rumah sakit atau di hotel tiduran terus mati, terlalu murahan Tuhan. Kalau boleh lagi khotbah mati gak apa-apa lah. Ke saya langsung khotbah. Belum mati-mati. Saya masih, memang kaki saya gak nginjak tanah lagi. Nginjak sepatu. Belum mati, sampai sekarang belum mati. Anda kira gampang mati? Kagak. Kagak gampang. Ada orang terjun payung kecelakaan gak mati-mati. Terjun payung kecelakaan gak mati-mati. Umur 73 dia makan jatuh dari kursi mati. Bukan jenis kecelakaan, bukan jenis penyakit yang membuat kita mati. Dipanggil Tuhan kita mati. Dan pura-pura gak nyambung. Dipanggil Tuhan baru kita mati. Makanya dengarlah panggil namamu. Mungkin nanti malam atau besok atau 10 tahun. Gak tahu saya. Artinya saya ajak Anda untuk siap sedia kapanpun dipanggil. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Makanya fokus kita ke gereja bukan soal sakit sembuh. Ke gereja fokus kita bukan keinginan kita dikabulkan. Itu ibadah berhala. Ibadah yang sejati itu kita datang ke gereja untuk mengenal Dia. Tahu kehendaknya. Kita mau menghidupkan diri kita dalam kehendaknya. Semakin tegas kita berkata jangan kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Makanya kita diajarkan doa Getsemane. Kalau boleh cawan ini, lalulah. Lanjut apa? Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ketika mobil kita dipepet orang, kalau boleh kita pepet balik dah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kan itu Kristen. Ketika istri kita kurang hemat berkata-kata. Kalau boleh cawan ini, lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Maka kalau kehendak Tuhan apa? Kasihlah istrimu. Ya Tuhan. Tuh bapak-bapak gak ada kata amin. Kayaknya menderita muka Anda. Karena kita Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus menomorsatukan kehendak Tuhan. Itulah Kristen. Makanya bahaya sekali penipuan terjadi kalau di gereja ditekankan apa yang kau inginkan dikabulkan Tuhan. Hei, Tuhan bukan objek. Kita yang objek. Dia subjek. Tuhan bukan mengabdi pada kita. Kita yang mengabdi kepada Dia. Kita buka Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14. Kalau sudah dapat saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11. Terus kita bergantian. Ayat 14 kita bersama-sama. Katakan amin. Yang kukendaki ialah mengenal Dia.
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lanjut. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Iya, saudara, fokus kita tujuan, bukan jembatan. Tapi orang Kristen yang gak mengenal Allah, jembatan dianggapnya tujuan. Kalau kita naik mobil dari sini ke Semarang, maafkan saya Bapak Ibu, dari sini ke Semarang naik mobil kita, ketemu jembatan gak? Jawab dong, ketemu jembatan gak? Niat gak kita berhenti di jembatan dan nginap di kolong jembatan? Itu orang gangguan jiwa. Halo, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menganggap kesembuhan itu tujuan? Berapa yang menganggap kesembuhan itu tujuan? 9. Berapa yang menganggap kesembuhan itu jembatan? 1. Cerdaslah. Kesembuhan bukan tujuan. Jembatan. Mayoritas orang gak ngerti tujuan. Orang Israel keluar dari Mesir, tujuannya ke tanah perjanjian. Halo, kalau mereka taat, fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan, taat, janji akan mengikuti. Orang taat tidak mengejar berkat. Orang taat dikejar berkat. Ojo diwalik nggih, monggo prokonco. Orang taat tidak mengejar janji. Janji yang mengejar orang taat. Kalau fokusnya perintah Tuhan, mereka sampai tanah perjanjian 40 hari. Tolong jawab Bapak Ibu yang tahu, akhirnya berapa lama? 40 tahun. Berapa kali lipat itu, mengerikan. 40 tahun. Halo, kritisi. Lebih mengerikan lagi bukan sekedar 40 tahunnya Bapak Ibu. Halo, bukan sekedar 40 tahunnya. Saya kasih tahu Anda. Mana yang lebih banyak? Nyampe tanah perjanjian atau gugur di tengah jalan? Paling banyak gugur di tengah jalan. Itu serius. Sakit kanker enggak serius. Enggak nyampe tanah perjanjian serius. Dan Tuhan ulangi dalam perjanjian baru. Banyak yang terpanggil. Itu gertakan atau pasti digenapi. Gemetarlah karena itu pasti digenapi. Maafkan saya. Kalau satu saat di antara kita enggak kepilih gugur di tengah jalan, jangan kaget. Karena jauh hari sudah Tuhan kasih tahu. Berfokuslah pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Tapi lagu-lagu sekarang paling banyak lagu-lagu tentang janji Tuhan. Bahkan ada lagu bukan rohani itu kekejian. Kayaknya rohani karena jemaat gak ngerti firman Tuhan. Lagunya apa? Yang ku pegang hanya janjimu. Kacau nih orang. Itu bukan lagu rohani, itu lagu kekejian. Yang lu pegang perintahnya, yang pegang janji Tuhan, itu domain dia. Halo, saya tanya Anda, Tuhan pernah gak ingkar janjinya?
Tuhan pernah nggak lupa janjinya. Jadi kalau Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Jangan ingatkan dia akan janjinya, orang dia nggak pernah lupa, nggak pernah ingkar. Jangan ragukan dia, ragukan kita taat atau enggak. Jadi harusnya lagu-lagu perintah Tuhan untuk kita taat. Bukan lagu dalam tentang janji. Operator tampilkan Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 9 operator. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang apa? Yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Yang memegang perjanjian, di Allah yang pegang janji. Karena itu adalah domain dia. Terhadap siapa Bapak Ibu? Tolong baca. Terhadap siapa? Terhadap orang yang kasih kepadanya. Yang bagaimana? Berpegang pada perintahnya sampai kepada kita pegang perintahnya, Tuhan pegang janjinya. Begitu kita taat, dia berikan janjinya. Bukan kita pegang janjinya, perintahnya kita lupakan. Berarti Tuhan yang mengabdi pada kita kalau begitu. Maka secara etika praktis Tuhan babu kita. Kalau fokus pada janji Tuhan, itu Tuhan babu kita. Makanya orang-orang seperti ini kalau meninggal, Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Karena Tuhan gak punya Tuhan. Dia punya umat tebusan. Yang dia beli lunas bayar berarti dia dulos. Kita budak, kita hamba. Yang taat itu budak, hamba, bukan Tuhan. Maka karena budak taat, kita umat tebusan adalah hambanya, maka kita harus taat. Kalau taat, fokusnya perintahnya. Jangan gagal fokus. Banyak pengkhotbah dan pendeta pakai mimbar berkata apa? Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Ini kesurupan ya orang. Kapan lu bayar premi? Tuhan Yesus yang bayar premi. Kenapa lu mengklaim janji Tuhan? Karena enggak ngerti kebenaran. Akhirnya jemaat ikut-ikutan. Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim. Jemaat ikut-ikutan. Amin, amin. Kita klaim. Itu namanya kesurupan berjamaah. Halo, seringkali kita enggak anggap itu serius. Di hadapan Tuhan sangat amat serius. Saya dulu sarjana teater dan sarjana musik. Saya sempat dosen drama musikal sebelum sekolah teologi. Saya pernah kumpulkan para pengarang lagu rohani. Tolong, kalau nggak bisa hilang sama sekali, tolong kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Karena itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita adalah taat dan setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Karena itu perjuangan kita, itu fokus kita. Maka fokus kita bagaimana kita diingatkan supaya kita ingat perintah Tuhan dan kita lakukan. Itu Kristen yang waras dan sungguh-sungguh mengerti Tuhan. Tapi kita nyanyinya, janji yang manis takkan ku lupakan. Perintah yang gak boleh kau lupakan supaya kau taat. Janjimu seperti fajar pagi hari. Gak usah lu nyanyikan pun janjinya tepat. Anda gak usah ragukan aku kata Tuhan. Anda gak usah ragukan aku tentang janjinya kata Tuhan. Yang perlu kau pikirkan, lu ragu gak terhadap diri lu untuk taat. Itu yang perlu kita ragukan diri kita, bukan Tuhan gak usah kita ragukan. Makanya Bapak Ibu kembali kita kepada Filipi pasal 3. Konteks kebenaran ini dialamatkan kepada jemaat Filipi yang notabene sampai limit tertentu bagus rohaninya, limit berikutnya mandek. Ya. Mayoritas orang Kristen persis seperti orang Israel. Suka berkat, suka janji, enggak suka perintah.
Padahal perintah kalau kita lakukan, kita taat, kita melangkah maju. Kalau fokusnya perintah, kita taat, kita melangkah maju. Kalau fokusnya bukan perintah, mandek. Mandek. Akhirnya 10 orang sakit kusta sembuh. Semuanya bereforia berkelebihan. Satu baru sadar. Hanya datang kepada Tuhan. Mayoritas orang Kristen gak ngerti apa arti beriman. Percaya yang beda dengan agama-agama lain. Saya datang ke rumah sakit Darmais. Bu, sakit kanker apa? Kanker rahim, Pak Pendeta. Oh ya? Apa kata dokter? Udah gak ada harapan hidup. Oh, yang benar? Iya. Jadi gimana respon ibu dengan statement dokter begitu? Pak Pendeta, ketahuilah, walaupun dokter berkata gak ada harapan hidup, saya tetap beriman sakitku sembuh. Amin. Amin. Itu iman atau bukan? Bukan. Ini karena orang diajarin iman yang gak benar. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Tuhan sayang sama Anda. Iman itu bukan bicara menerima. Biar Anda tahu. Iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Tuh gak ada amin. Menderita muka lo. Siapa disebut bapak beriman? Jawab. Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu penekanannya menerima atau memberi? Bukan di situ disebut bapak beriman, dia bukan di situ. Berikutnya, Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Karena Abraham sempat buka cabang. Dia punya anak tunggal Ismail, bukan Ismail, bukan. Yakni Ishak, dipertajam, yang kau kasihi. Berikutnya apa katanya? Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Itu bicara berkorban atau menerima. Disitulah Abraham disebut bapak beriman. Tahu terminologi bapak di situ? Biangnya. Kalau Anda mau belajar beriman di situ. Mana orang beriman? Tuhan, saya beriman. Tahun ini istriku gak cerewet lagi. Atau Tuhan, saya beriman. Walaupun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Mana yang beriman? A atau B? Nah, cerdas loh. Cerdas loh. Itu beriman. Kristen gagal fokus. Kalau kita beriman sakitku sembuh, itu bicara sentrisnya si aku. Bapak-bapak lihat saya, tolong jawab. Kalau kita berkata gini, Tuhan, biarpun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Ada unsur pengorbanan enggak? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Itu iman. Tanpa sadar orang bertobat lahir baru jadi Kristen, tapi konsepnya masih agama duniawi, agama berhala. Tuhan, biarpun menantuku menyebalkan. Tuhan, biarpun mertuaku menyebalkan, aku gak ada alasan membenci dia. Itu iman. Kalau iman bicara menerima, itu bukan iman. Makanya saya bilang bersyukurlah Anda tadi gak pindah gereja kemana. Anda gak lanjutkan tidur, gak malas ke gereja. Anda hadir di sini karena Tuhan sayang sama Anda. Supaya satu saat Anda meninggal, Anda bertanggung jawab iman Anda. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena enggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Jangan lupa. Ciri utama Kristen bukan tepuk tangan. Ciri utama Kristen bukan tepuk tangan. Ciri utama Kristen bukan khotbah bagus. Ciri utama Kristen bukan mujizat-mujizat. Ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Ciri utama Kristen perubahan kelakuan dan jadi teladan. Ini penting supaya jangan gagal fokus. Ada enggak orang menyembah gemetar-gemetar? Pulang istrinya gemetar sama dia. Ada.
Nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Pemain musik saya asal menyembah gemetar-gemetar. Tapi saya pernah lihat dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Saya bilang lu kesurupan. Lu kesurupan loh. Halo, ciri utama Kristen bukan di penyembahan. Penyembahan harus nggak? Harus. Tapi bukan itu ciri utamanya. Bahasa roh silahkan. Tapi ciri utama Kristen bukan di bahasa roh. Khotbah bagus, silahkan. Mendoakan orang sakit sembuh, silahkan. Tapi bukan itu ciri utama Kristen. Ciri utama Kristen ada perubahan kelakuan. Dan mulai di rumah tangga, Anda makin sayang nggak sama istri Anda? Kalau enggak, saya peringatkan Anda enggak beres rohani Anda. Percayalah. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Khotbahlah yang membuat orang sadar akan kesalahan dan dosanya supaya dia berubah. Ngapain sunat-sunat lahiriah, kusta sembuh, lumpuh berjalan, buta celik, itu sunat lahiriah. Bertobat, hidup semakin aku makin berkurang-kurang, Yesus makin bertambah, karakter Kristus makin lama makin jelas, makin nyata. Itu fokus kita, sunat rohani. Ini penting. Jemaat Filipi mandek. Makanya kata Paulus apa? Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Lihat Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Operator, foto saya nggak penting lah, nggak ada cakep-cakepnya. Jangan gitu ketawanya penistaan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, karena bagus rohaninya. Ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, karena bagus pertumbuhannya. Tapi lihat ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari kapan? Mulai dari hari pertama sampai masalahnya what next? Ini yang penting. Seringkali orang bagusnya nostalgia. Tahu nggak Pak Rituan? Dulu saya khotbah. Ya dulu, sekarang gimana? Jangan dulu lah. Dulu saya lemah lembut. Ya dulu. Ini kan berita-berita duka cita ini. Maafkan saya Bapak Ibu. Mana lebih bagus? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Ngerti kan? Mantan pembohong atau mantan jujur yang bagus? Mantan pemalas atau mantan rajin yang bagus? Kalau tahu kenapa pemarah lu, bohong lu, malas lu sampai sekarang belum mantan-mantan? Ngerti gak? Supaya kita jangan teori. Mantan pemarah lebih bagus, tapi aku masih pemarah. Ya bingung saya. Ini gak nyambung ngomongannya nih. Mantan pembohong bagus Pak Pendeta. Oh ya, sekarang lu masih bohong? Masih sih, ya repot lah. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah. Lain kali undanglah pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Kristen. Khotbah kayak gini lah makin lama makin gak disukai. Tapi percayalah, itu yang kita butuhkan. Khotbah kesembuhan, mujizat mana pernah merubah kelakuan kita. Karena sentrisnya kita. Makanya caranya bagaimana kita supaya kita bertumbuh. Tahu tujuan. Lihat Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 operator. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan seterusnya. Bapak Ibu, kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Bukan supaya khotbah. Kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Bukan karena saya dosen teologi. Kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Supaya saya bercermin, saya ngaca. Hidup saya masih berpadanan dengan Injil atau enggak? Itu harus tiap hari. Mujizat yang luar biasa dalam kekristenan. Hidupnya berpadanan dengan Injil. Saya sebagai suami yang berpadanan dengan firman Tuhan enggak? Kalau enggak, udah bahaya.
Biarpun saya khotbah bagus, biarpun saya menjadi hamba Tuhan terkenal, nggak penting itu. Lu jadi suami berpadanan dengan firman Tuhan nggak? Itu penting. Kamu menggunakan keuanganmu berpadanan dengan firman nggak? Cara berpikir, cara pengambilan keputusan berpadanan dengan Injil nggak? Itu yang serius. Maafkan saya Bapak Ibu, sampai mati pun Anda nggak punya anak, nggak malang. Sampai mati pun Anda nggak punya menantu, nggak malang. Kalau Anda sampai mati tidak berpadanan dengan Injil, Anda malang sekali. Jangan setelah kita meninggal baru sadar, itu expire. Makanya bersyukurlah sebelum meninggal kita dengar firman hari ini. Berpadanan enggak kita dengan firman? Kalau kita berpadanan dengan firman, berarti kita masih di jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak, kita mulai nyasar. Mulai salah kita. Ini lebih ngeri daripada sakit kanker. Ini lebih mengerikan daripada apapun. Sayang orang tahu itu ngeri. Mayoritas setelah meninggal dia tahu itu ngeri. Seharusnya sebelum meninggal kita tahu itu ngeri, maka kita nggak mau ke sana. Kita mau tetap berpadanan dengan Injil. Kalau berpadanan dengan Injil, orang dunia dengan kita balik lihatnya. Ayat 28. Ayat 28 operator. Dengan tiada digentar sedikit pun oleh lawanmu. Kalau kita berpadanan dengan Injil, kadang-kadang kita diganggu untuk keluar. Enggak, kita maju terus. Makanya apa yang terjadi? Bagi mereka semuanya itu, bagi dunia. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Terbalik. Halo. Ada anak kelas 4 SD pulang nangis-nangis. Bapaknya bilang, kenapa? Aku dipukul temanku. Terus aku nggak balas. Sama bapak dunia itu kebodohan. Nggak balas lu. Banci lu. Mana? Ayo. Mana? Padahal itu bagus. Balaslah kejahatan dengan bohong loh. Itu bagus. Kenapa lu bang? Banci lu. Hantam. Tonjok. Berapa pelit? Itu bodoh. Halo. Ada ibu-ibu negur suaminya. Papa, jangan ngerokok itu gak bagus, gak sehat. Apa kata suami? Setan lu. Setan lu. Terbalik. Paling itu malaikat. Itu malaikat. Kenapa lu setan? Karena katarak. Istri lu negur lu jangan ngerokok, lu bilang jahat. Begitu kebetulan gak punya rokok, temen lu lihat, lu nyari apa? Rokok gue gak ada. Ini, puji Tuhan. Kan terbalik. Dapat rokok, puji Tuhan, ditegur rokoknya, setan. Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang saya maksud lo kok. Terbalik. Jujur, di negara Indonesia tidak ada lagi koruptor. Gak ada tempatnya saking penuhnya. Nongol Jokowi. Banyak gak yang benci dia? Banyak. Karena terbalik. Kalau lu jadi pejabat, wali kota, gubernur, apalagi presiden, ada proyek sebaiknya kau bagi-bagi. Sebagian kecil untuk rakyat. Lu baik katanya. Negara ini kalau Anda tahu udah pada sakit. Nongol Jokowi untuk memperhatikan rakyat, dana-dana enggak untuk makan dirinya sendiri, untuk enggak KKN, enggak korupsi. Jahat. Apalagi sama yang satu lagi. Siapa itu? Ahok. Lo gua batu kok ketawain? Siapa itu? Ahok. Kalau bisa dibunuh nih orang. Halo, saya orang Batak. Nggak usah saya kasih tahu juga, Anda tahu saya Batak. Waktu ada acara orang Batak, kumpul kami orang Batak. Di meja sebelah saya ada bapak-bapak. Orang Kristen nih. Seorang bapak nyelutuk apa? Saya mau santet itu Ahok. Kaget saya. Kayak ada petir siang bolong ngomong gitu-gitu. Saya mau santet itu Ahok. Saya berdiri, saya dapat dia. Kamu ngomong apa? Salum Pak Pendeta, bukan Salum, yang tadi. Teman-teman bilang, dia mau santet Ahok. Lu mau santet Ahok? Catat ya, gua tahu siapa lu. Lu orang Pemda. Ada orang Pemda nggak sini? Lihat saya.
Lu orang Pemda. Enggak semua, tapi mayoritas orang Pemda. Sabetannya dengan gajinya lebih gede sabetannya. Dan pura-pura nyamuk. Nah ini semua disunat. Dianggap penjahat. Ya kan? Maka saya bilang sama dia apa? Apa saya bilang dia? Saya sarankan santet dia. Kalau dia benar, lu mau santet kepalanya bengkak. Kalau dia benar, kepala kau yang bengkak. Tolong lakukan supaya kita tahu mana yang salah. Nyambung gak sih lo? Jadi kalau mau santet, saya nggak halangin. Lakukan. Lu mau santet kepalanya bengkak, kalau dia benar, kepala kau bengkak. Saya mau lihat kepala saya bengkak. Saudara, Anda kira enak menyantet orang benar? Halo, berbalik sama lo. Orang benar sama orang dunia itu dianggap bodoh. Sedihnya di kalangan orang Kristen juga ada yang menganggap itu bodoh. Sedih rasanya. Mau nyantet lagi. Ada ormas di Jakarta dan di Surabaya. Potong jari. Terus taruh tantangan di kertas. Mau pergi ke Israel, menghantam Israel. Saya bilang, kirim 40 saya dukung. 40 juta saya dukung. Makin berkurang pro Indonesia. Lu mau perang ke sana, lucu-lucu sedih. Lu belum perang ngadapin medannya udah mati lu. Kalau bila perlu saya dukung 80 juta kirim 80 berkurang. Nyerbu Israel ya Tuhan. Bawa celurit gini-gini. Saya bilang sekali-sekali bodoh bolehlah. Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Kristen kadang-kadang juga begitu. Saya kumpul dengan pendeta-pendeta. Halo, saya kumpul dengan pendeta-pendeta. Hamba-hamba Tuhan. Pimpinan-pimpinan gereja. Kami sharing. Di Tamrin sini. Lebih kurang 2 jam istri saya telepon. Pak, masih acara? Oh udah selesai lagi ngobrol sharing-sharing aja. Pak, bisa pulang cepat nggak? Ada apa, Ma? Penting. Oh iya. Beberapa pendeta lihat saya. Ditelepon istri ya Pak Riton ya? Iya. Langsung pulang nih? Iya. Emang kenapa? Istri bilang banget, langsung pulang. Saya bilang, istri saya yang telepon. Bukan istri orang, istri saya. Saya bingung. Banyak orang menganggap istrinya manggil dia langsung pulang dia dengan pengecut. Halo, itu yang bagus. Loh, kok banyakkan ibu-ibu yang tepuk tangan ya? Bapak-bapak kok lipat tangan ya? Saya bilang istri saya yang manggil. Saya pulang. Apa kata yang nyelutuk penonton? Pak Rituan DKI. Maksudnya DKI apa? Dibawa ke tiap istri. Saya bilang enggak apa-apa. Saya kadang-kadang tidur berdua sama dia, kadang-kadang saya merosot, dibawa ke tiap istri. Ya enggak apa-apa. Saya dibawa ke tiap istri, saya enggak apa-apa lah. Apa salahnya? Saya bingung. Kalau lu dibawa ke tiap istri orang, itu baru kesurupan. Saya bingung kok bagus lu bilang jelek. Padahal pendeta loh, ini pendeta loh. Bukan orang biasa. Saya bilang sama dia, catat baik-baik ya. Kalau saya sakit, lu gak repot, istri saya repot. Kalau saya meninggal, lu gak kehilangan banget. Istri saya kehilangan. Catat baik-baik. Kalau istri saya telepon suruh pulang, saya pasti langsung pulang. Catat baik-baik. Langsung pulang. Karena suami istri satu. Bukan suami dengan istri tetangga satu. Suami istri satu. Saya bingung pendeta-pendeta. Ada yang bilang pendeta bilang apa? Kalau istri saya telepon saya lihat, saya nggak mau angkat Pak. Biarin aja. Halo. Begitu istri konglomerat telepon lu langsung datang. Gagal fokus loh. Saudara, seringkali orang percaya kepada Yesus. Tata nilainya masih duniawi. Sedih. Dianggap nggak bagus yang benar itu. Dia anggap kebinasan. Sama kita itu keselamatan. Ini penting. Saudara jangan nikmati pujian istri orang bapak-bapak. Jangan nikmati. 15-20 tahun yang lalu asal saya hari Sabtu selalu ditelepon saya. Salam ibu-ibu. Salam Pak Pendeta. Salam. Pak Pendeta besok kan hari Minggu. Iya kenapa? Bapak besok khotbah di mana? Ini dari mana nih? Kami ibu-ibu dari Surabaya. Loh. Lah dengar khotbah di gerejamu dong. Enggak Pak,
Kami mau dengar, begitu kasih tahu kami mau terbang nih beberapa orang ibu. Enggak. Pak kami suka sekali ikut bapak. Enggak. Pak bapak kebapaan. Enggak, saya kekakean. Tok saya tutup langsung. Siapa lu bisa mengenal saya, muji saya? Bapak-bapak jangan pernah nikmati pujian istri orang. Karena dia enggak kenal lu. Apalagi lu ambil itu jadi referensi sama istri lu. Ma tau enggak? Banyak istri-istri kagum sama saya kebapaan. Ya Tuhan. Bodoh kok sempurna begini. Jangan nikmati pujian orang. Karena orang itu gak kenal kita. Saya lebih tertarik teguran istri daripada pujian siapapun. Kalau istri saya negur, pasti dia kenal saya. Kalau orang lain muji saya, lu gak kenal saya. Gak ada amin kalau khotbah gini. Amin berikutnya itu latah. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengerti ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sama-sama baca Filipi 1 ayat 29, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk, kalau Anda lihat ini kesejajaran, Anda pasti maju rohani Anda. Karunia percaya dengan karunia menderita itu sama indahnya. Halo, kalau Anda nggak melihat satu kesulitan itu sesuatu yang indah, Anda sulit maju dalam Tuhan. Jujur Bapak Ibu, mana Kristen lebih sulit, di Cungko atau di Eropa? Cungko. Di Cungko. Mana Kristen lebih bertumbuh, di Cungko atau di Eropa? Udah pasti. Desember nanti saya 10 hari pelayanan ke pedalaman Cungko. Itu di tempat itu saudara, kalau Anda mau beribadah, nggak ada pengumuman, nggak ada brosur, nggak ada. Kalau lu mau beribadah, lu tanya sama Tuhan di mana beribadahnya. Kalau lu nggak bagus hubungan sama Tuhan, lu nggak tahu di mana beribadahnya. Di tempat-tempat kebanyakan tempat di pedalaman Cungko nggak bisa beribadah. Jadi kita masuk hutan, dia bilang kemana? Ayo aja ikut aja Pak Pendeta. Sampai di tengah hutan itu ribuan orang hadir. Ada yang jalan kaki 4 hari. Kalau 4 jam 6 jam udah biasa. Dan mereka tahu nggak? Kita kalau ikut ibadah situ dari awal sampai akhir kita nangis rasanya. Karena mereka nyanyi, begitu semangat mukanya tapi nggak boleh bersuara. Begitu semangat tepuk tangannya tapi nggak nyampe. Iya, karena kalau sampai dengar, ketangkap. Kalau mari kita mereka nyanyi. Saya lihatnya nangis saya. Sulit sekali Kristen di sana. Tapi kesulitan nggak pernah menghalangi mereka untuk hidup. Itu Kristen. Makanya mana lebih nyaman? Jalan tol atau jalan rusak? Jawab dong. Jalan tol. Tapi jawab lebih dalam dong. Mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian? Jalan tol atau jalan rusak? Cerdaslah. Di jalan tol ada nggak lari 20? Mobil rusak itu. Jalan tol 80, 100, 120, 140. Dan survei membuktikan jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk. Sekali kecelakaan selalu mendatangkan kematian. Cerdas ya. Kalau kecelakaan di jalan tol selalu mendatangkan kematian. Jalan rusak berlubang-lubang besar. Ada nggak lari 80? Mabok itu. Parsel yang satu yang tahun 74 kalau nggak salah kami pernah mendaki Gunung Pangrango dan Gunung Gede dari belahan Sukabumi. Naik jeep panjang kami. Terbalik ke sawah. Ada yang mati nggak? Enggak. Seru nggak? Seru. Kenapa? Muka belepetan. Aduh kepala gua benjol sambil ketawa. Kalau jalan tol kecelakaan nggak ada yang ketawa. Kalau ada yang ketawa itu orang gila nggak terlibat. Halo, waraslah kekristenan kita. Kita membutuhkan kesulitan. Saya tanya lagi ulang, mana lebih sulit? Masuk Harvard atau masuk UBT? Pernah UBT dengar UBT nggak? Universitas baru terdengar. Boleh saya dramatis sedikit ya, kan saya khotbah. Masuk Harvard gampang nggak? Susah. Ikutin kuliahnya susah nggak? Susah.
Dapat gelarnya susah nggak? Susah, serba susah di Harvard. Di UBT serba gampang. Orang tua mana yang bangga terhadap anaknya? Lulus Harvard atau UBT? Harvard lah. Oh, anak ibu kuliah mana? Harvard. Ayo mana? Iya, Harvard. Iya, bangga sekali. Yang UBT minder sekali. Kalau anak ibu kuliah di mana? Mana? Anda ketawa nyambung gak sih? Kalau gak nyambung capek saya khotbahnya. Orang Kristen harus siap mengalami kesulitan. Kesulitan dengan iman percaya itu sejalan. Makanya Tuhan mulai membuat lembaga pertama apa? Bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Bukan KPK apalagi FPI. Bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan lembaga kesulitan. Apa itu? Lembaga perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Melan. Artinya apa? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Potensi konflik. L4. Lo lagi. Itu. Tingkat kesulitan paling tinggi itu di perkawinan. Jadi kalau sabar sama istri itu asli. Kalau sabar sama istri orang itu sinetron. Cerdas dong. Makanya lihat Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Sejalan dengan itu. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan dan iya. Kalau ada orang datang ke saya, Pak Ridwan, saya kecewa dengan perkawinan saya. Langsung saya bilang, ini orang kurang rohani ini. Dapat itu. Pak Ridwan, bagaimana saya mengasihi istri saya? Dia cerewet, pasti nggak rohani. Bersungut-sungut aja kerjanya. Halo Bapak Ibu, siapapun istrimu, siapapun suamimu itu yang terbaik. Yang harus berubah bukan istrimu. Yang harus berubah bukan suamimu. Yang harus berubah bukan pasanganmu. Cara kita melihat terhadap pasangan itu harus berubah. Tapi kita kan orang crowded. Jujur, mana lebih gampang kita ingat? Kejelekan pasangan atau kejelekan diri sendiri? Jawab dong. Mana lebih gampang kita ingat? Kebaikan pasangan atau kebaikan diri sendiri? Kan makin crowded kan? Mana lebih gampang kita suka nuntut berubah? Pasangan berubah atau diri sendiri berubah? Lo dengan saya itu manusia ruwet. Kalau nggak merendahkan hati di hadapan Tuhan, ruwet sekali kita nih. Kita lebih hafal kejelekan pasangan daripada kejelekan kita. Kita lebih hafal kebaikan kita dan jasa kita daripada kebaikan dan jasa pasangan. Kita lebih menuntut pasangan kita berubah daripada diri kita. Kita ini orang ruwet. Tanpa Tuhan siapapun Anda di ruangan ini. Saya ulangi. Tanpa Tuhan siapapun Anda di ruangan ini nggak pernah dewasa. Apapun umurmu, apapun status pendidikanmu, status ekonomimu. Tanpa Tuhan nggak pernah lu dewasa. Ini Anda harus ngerti. Makanya ada Bapak A dan Bapak B. Bapak A dan Bapak. Asal ketemu, Bapak A selalu muji-muji istri Bapak B. Wah, luar biasa istri lu ya. Kenapa sih lu muji-muji istri gua? Lemah lembut, gak kayak istri gua cerewet. Asal ketemu selalu puji-puji istri Bapak B. Kalau gua menikah kayak istri lu, gua sehat lu. Gak darah tinggi kayak sekarang nih. Halo, move on lah. Istri Bapak A meninggal. Bapak A yang bersungut-sungut ini duda. Gak lama kemudian Bapak B sakit keras, kanker prostat. Gak ada harapan hidup. Bapak B ngomong sama Bapak A. Kalau gua meninggal mau gak kau menikah dengan istriku yang kau puji-puji? Loh kenapa? Supaya lu tahu penderitaanku. Kristen bodoh. Muji istri orang bodoh. Kristen gergetan lihatnya. Puji istri lu dengan segala pencak silatnya. Puji suami lu dengan segala pencak silatnya. Itu menunjukkan kedewasaan. Tuh kan gak ada amin. Kalau kau begini gak ada amin, gue tahu. Gak rela muka lu. Kalau siapa sakit sembuh, amin. Itu mental gunung kawi itu. Karena gak ada bicara kekekalan. Makanya lihat Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ini kata kunci berikutnya.
Supaya kita benar, sama-sama baca. 1, 2, iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam iya. Itu yang pernah mungkin saya jelaskan waktu ibadah kita yang di sana. Ketika saya ketemu wanita Tionghoa, ini ni aibo. Kami menikah, istri saya Chinese Toto, mertua saya dari Chungko, Pak Me. Tahu Pak Me? Yang nggak tahu emang gue pikirin loh. Saya orang Batak dipanggil Icong loh, Icong. Bukan pocong, Icong bukan pocong. Itu lu buat aja loh. Begitu kami menikah, konflik. Saya latar belakang orang seni, orang teater, orang musik. Kurang disiplin karena tergantung mood. Istri saya disiplin sekali. Dia punya peraturan kadang-kadang lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Wah, konflik. Masuk rumah, injak keset, miring sedikit, masalah itu. Papa, masa geser dikit aja? Ini kan garis lantai ini ada garisnya, kenapa nggak rapin? Ya Tuhan. Masih banyak yang kita pikirkan, kenapa ini aja masalah? Waduh, nggak mudah. Begitu datang langsung cuci kaki, ya aduh. 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki, aduh. Ruwet sampai. Begitu masuk rumah digembalakan. Harus langsung ke kamar mandi. Nggak boleh pakaian luar menyentuh kursi. Apalagi duduk, kiamat lokal. Nggak bisa. Ya Tuhan. Saya super jorok. Saya bisa main teater kami atau konser musik kami, capek pulang dengan baju yang sama saya tertidur. Bisa saya. Sama si Ho Milin, Siang Ho. Manusia langka itu. Waduh, repot. Konflik. Cocoknya apa? Cerai. Tapi itu pikiran manusia, bukan. Mana tadi ayatnya? Operator jangan pelit-pelit lah, nggak kurang listrik loh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Kristus terhadap istri saya? Itu harus saya kejar. Apa perasaan Kristus terhadap istri saya? Itu yang saya kejar. Bukan saya dikendalikan pikiran saya dan perasaan saya. Hanya itu cara-cara kita bisa jadi dewasa. Pikirkanlah istrimu menurut pikiran Kristus. Rasakanlah dengan perasaan Kristus. Kalau Tuhan punya pikiran dan perasaan, kasihlah musuhmu, apalagi istrimu. Saya nggak pernah kagum dengan pendeta khotbah bagusnya. Saya nggak pernah kagum dengan pendeta banyak mujizat-mujizatnya. Nggak kagum saya. Saya kagum dengan pendeta yang setia sama pasangannya. Itu tahu nilai. Itu orang pasti tahu nilai. Jangan lagi punya konsep sama dengan dunia ini. Makanya bagian terakhir. Lihat Filipi 3 ayat 10. Yang kita baca tadi. Ini fokus. Apa itu? Yang kukendaki ialah Bapak Ibu mulai hari ini dan berikutnya Anda datang ke gereja bukan supaya pergumulanmu dijawab. Jangan itu fokus. Anda datang ke gereja bukan supaya sakitmu sembuh. Anda datang ke gereja untuk mengenal Dia, apa pikirannya, apa perasaannya, apa kesukaannya, dan Anda hidupkan. Itu ibadah Kristen. Kalau Anda ke gereja untuk supaya keinginanmu dikabulkan, itu ibadah gunung kawi. Catat baik itu. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya diluruskan kita ini semua. Bukan keinginan kita supaya dikabulkan ibadah itu. Supaya kita mengerti kehendak Dia dan kita hidupkan kehendak Dia. Mengenal Dia. Yang kedua, apa itu? Dan kuasa kebangkitannya. Karena apa? Apa makna di balik kuasa kebangkitannya? Halo, jangan unfair, jangan gak adil. Kalau Dia mati menggantikan kita, Dia bangkit gak? Dia hidup gak? Maka Dia hidup harus menggantikan hidup kita. Jangan hanya mati kita saja digantikan. Hidup kita juga harus digantikan oleh Dia. Dengan
aku makin berkurang, dia harus makin bertambah. Apa itu? Bukan volume, otoritas terhadap diri. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik, hidupku bukan aku lagi, melainkan berarti bukan saja matiku digantikan dia, hidupku pun harus digantikan dia. Itu makna kebangkitannya. Apalagi makna kuasa kebangkitannya, catat baik-baik. Yang paling serius dalam hidup ini sudah dikalahkan, yaitu maut. Makanya dalam kuasa kebangkitannya kita optimis melihat hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Lanjut. Sebab dia hidup, ku tak. Apapun kesulitan pasanganmu jangan gentar. Apapun kesulitan ekonomi Indonesia jangan gentar. Kalau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian presiden kita antikris, jangan gentar. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Perbedaan signifikan Allah kita dengan Allah di luar Kristus. Allah kita merasakan betapa kejinya dosa. Dia ikut mikul. Allah kita dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Yang lain gak ada. Maka dalam Yesus optimislah. Ada hari esok, bagaimanapun konflik rumah tanggamu, bagaimanapun status kelakuan anakmu yang begitu sulit, bagaimanapun tantangan yang kau hadapi, tetap hidup, pasti. Jangan gentar. Karena pencobaan yang kita alami gak pernah melampaui kekuatan kita. Makanya bagian berikutnya, apa katanya? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan itu bukan karena kebenaran firman ansih, tapi karena ada dalam diri kita yang suka melawan kebenaran. Untuk proses ini, supaya kebenaran hidup dalam diri kita, ada kesulitan. Yaitu diri kita yang suka ngelawan. Kita harus sangkal. Ada penderitaan. Tapi kalau kita akrab dengan penderitaannya, mental kita pemenang. Bukan pecundang. Karena tujuannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ayat 11. Kita tutup, kita bangkit berdiri, ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11. 1, 2, iya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pemain musik. Mataku, amin, tertuju